Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian pada kesempatan hari ini masih melanjutkan pembahasan dalam minggu-minggu yang lalu, yaitu pembahasan mengenai apa? Mengenai nafsu. Ada berapa nafsu di dalam diri manusia? Ada 7. Yang pertama nafsul amarah, yang kedua nafsul lawamah, kemudian yang ketiga nafsul mulhimah, yang keempat nafsul radiyah, yang kelima nafsul mardiyah, yang keenam nafsul mutmainnah, yang ketujuh nafsul kamilah. Yang tidak bawa buku berarti tidak bisa, ya, kehafal. Yang bawa buku pun kalau tidak dilihat juga tidak hafal, ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting tahu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih baru membahas tentang satu nafsu, yaitu yang dinamakan nafsul amarah. Nafsul amarah sifatnya apa semua? Yang pertama wadok, artinya pemarah, ya. Nafsul amarah suka mengajak manusia untuk selalu marah, ya. Apa-apa marah, salah sedikit marah, apalagi benar, ya. Benar nggak Bu? Ya, yang benar juga marah, apalagi yang salah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nafsul amarah yang kedua mempunyai sifat asyahwat, ya, punya kesenangan dunia yang sangat kuat. Senang pangkat, senang jabatan, senang harta, senang benda, senang duit, ya, senang kerjaan, sehingga syahwat untuk akhirat itu berkurang, kesenangan akhirat itu berkurang, ya. Bisa kita bayangkan kesenangan kita dengan duit, ya, kesenangan kita dengan kerjaan. Kira-kira kalau kita kerja hujan-hujan seperti ini, libur apa masuk kerja? Masuk apa libur? Kalau libur nanti diapain sama atasan kita? Ya, dipotong gajinya, ya kan? Ibu-ibu kalau ngaji hari ini hujan, akhirnya tidak ngaji libur, takut nggak kalau nanti dipotong oleh Allah? Takut. Yang datang yang takut, ya kan? Yang nggak datang juga tidak takut. Itu syahwat, kesenangan duniawi sangat kuat, tapi kesenangan tentang akhirat itu berkurang. Sampai 2 itu aja ya? 3 ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah al-jahl, ya, yaitu bodoh. Nafsu kita itu mengajak kita untuk menjadi orang bodoh, ya, terutama tentang ilmu akhirat, ya. Udahlah, nggak usah pinter-pinter kali, paling jadi ustazah, ya. Kalau ustazahnya tenar nggak apa-apa, gajinya gede. Kalau ustazah kecil-kecilan paling gajinya ya 25.000 dari satu anak aja. Jadi guru TPA itu pun sebulan, ya Bu, ya. Nah itu. Tapi nanti nafsu kita ini akan bergejolak ketika kita ajak untuk belajar ilmu agama. Bergejolaknya begini, Ibu perhatikan saja, rasakan saja di dalam diri Ibu. Kalau Ibu mau ngajak diri Ibu untuk ngaji, walaupun toh nggak tahu ngaji, ringan apa berat? Berat apa ringan? Berat, ya kan? Tapi kalau seandainya Ibu diajak demo kue oleh Bu Camat, ya kan? Kalau nggak bisa, ya, itu penasaran apa malu? Penasaran kan? Akhirnya tanya-tanya, gimana sih Bu, apa sih ramuannya semua, tepungnya berapa on Bu, kan gitu kan. Kita ajak demo kue, demo kue buat lapis kayak atau apa namanya,
macam-macam lah. Tapi nggak malu. Tapi kalau tentang agama malu. Nah, ini ibu-ibu jangan menuduh dulu dengan gangguan-gangguan ataupun bujukan-bujukan iblis. Tapi sebetulnya itu sebelum iblis merayu, sebelum iblis mengganggu, maka nafsu yang ada di dalam hati ibu itu sudah mengajak duluan. Bodoh-bodoh nggak apa-apa lah. Yang penting waktunya ngaji ikut ngaji gitu aja. Kawannya baca Yasin ya kita diem saja. Ya, kalau nggak bisa kan bisa baca tulisan Latinnya. Ada kan? Ada kan Bu? Sehingga ngikutin panduan surat tulisan Latin itu dia nggak sadar kalau lesannya itu gelepotan atau pletotan. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak seperti itu? Ada nggak tulisan di dalam surat Yasin itu Latinnya Bismillah itu ditulis roh? Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Nggak ada. Tengok aja nanti lah, nggak ada. Adanya Bismillahirrahmanirrahim. Iya Pak ya. Iya. Pernah dikoreksi nggak? Pernah. Coba Bu Isa itu lihat itu tulisan, tulisan Bismillahnya ada nggak itu? Ya udah kalau nggak ada, alhamdulillah saja. Ada nggak alhamdulillah di situ? Yang terjemahan. Latinnya. Ya. Nanti ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya kan? Ibu-ibu kalau baca Rabbil apa Rabbil? Nah itu kelihatan kalau bisa baca Arab, ya. Atau mungkin sudah kebiasaan, ya kan? Sudah kebiasaan saking hafalnya ya Rob terus. Tapi kalau belum bisa, belum biasa, belum lancar, belum hafal, hanya ngikutin panduan itu mesti ketika mengucapkan ro menjadi ra, karena tulisannya ra. Paham Bu? Paham Bu? Tahu nggak seperti itu? Tahu apa enggak? Nggak tahu kan? Baru sekarang tahu kan? Tapi selama ini kalau kita mau ajak belajar tentang agama, tentang Quran, tentang Iqra, tentang apa saja yang berkaitan dengan agama, berat apa berat? Berat. Malu apa malu? Malu. Kalau kita tidak bisa buat kue, malu. Masa ibu-ibu nggak bisa buat kue katanya? Tapi kadang kita juga tidak sadar bahwa seorang muslimah, ya, seorang muslim kadang nggak sadar kalau kita punya sebuah kitab yang sangat luar biasa. Kitab itu sebagai pedomannya umat Islam yang menuntun umat Islam tersebut, ya, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang batil menjadi hak, ya, yang membedakan antara halal dan haram, ya, riba, subhat, makruh dan lain sebagainya. Tapi ternyata mereka tidak bisa membaca, ya. Udah nggak bisa membaca, tidak mau ngaji, tidak mau dengerin, kadang-kalanya malah ngerecokin kalau ada orang ngaji. Ikut wirid, sukanya jadi provokator, ada terus ada masalah kecil dibesar-besarkan, ya kan? Masalah cincin nggak sama gitu aja ya, jadi besar. Masalah bros gitu aja jadi masalah. Nggak pernah ngaji, begitu ngaji malah pamer-pamer bros, pamer-pamer seragam, pamer-pamer kerudung. Ada apa ada? Ada, nggak ada. Bukan di sini, iya bukan di sini, bukan di sini ya kita cerita. Di sana, di sana, di sana. Bukan di sana. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah al-jahl, selalu mengajak manusia untuk menjadi orang yang bodoh tentang agama. Kemudian yang keempat, sifat nafsul amarah adalah al-bakhil. Apa? Al-bakhil artinya apa? Pelit. Bakhil, bakhil. Ya, biasa ibu-ibu ucapkan itu. Kalau bukhlun itu adalah pelit, tapi bakhilun itu lokek. Lokek sama pelit sama enggak? Beda. Beda. Kalau pelit cuma hanya pelit gitu aja. Kalau lokek itu sangat pelitnya. Enggak mengulangi sama sekali. Saking pelitnya sama istri itu nggak pernah mendikan gelang, kasih gelang karet aja terus. Belumnya belum ada Pak. Ada sebetulnya itu duitnya itu entah kemana kok. Gaji UMK itu masuk sama istri cuma 1 juta ya, yang 3 juta dikantongi, 1 bulan habis juga. Entah untuk apa. Suami orang Luda tak ada. Iya kan, Luda nggak ada insya Allah.
nggak ada yang ketinggalan ya. Jadi nafsu amarah yang keempat adalah al-bakhil, ya, pelit yang berkaitan tentang kegiatan-kegiatan agama. Ini kita sadari atau tidak, ya, kita sadari atau tidak, itu kadang sering terjadi di dalam diri kita. Kalau ada minta sumbangan untuk peringatan 17 Agustus yang sudah ditentukan oleh RT dan RW, satu keluarga itu 50.000, kemudian ada sumbangan dari, ada permintaan sumbangan daripada pengurus masjid untuk membuat kubah ataupun mau mengkeramik masjid yang sudah ditentukan oleh pengurus masjidnya, satu keluarga itu minimal 25.000, ya. Kira-kira berat yang 25.000 atau berat yang 50.000? Ya? 60.000 tak besar. Berat yang 50.000 ya? Oke. Sekarang kalau kita samakan yang 50.000 sumbangan permintaan dari pengurus masjid, 50.000 permintaan sumbangan 17 Agustus dari RT RW setempat. Kira-kira berat mana? Kalau ada dikasih. Berat mana? Sama-sama 50.000-an. Iya. Ya, sama-sama 50.000-nya. Kalau nggak dikasih semua. Kalau cuma 50.000 kan. Sama-sama dikasih 50.000. Kalau sama Pak RT Pak RW, karena nanti ada lomba karaoke, nanti ada lomba goyang imun, nanti ada lomba makan kerupuk, itu ringan kepada Pak RT-nya, kepada pengurus masjid. Orang ini baru diminta sumbangan sama pengurus masjid, pengurus 17 Agustus kok apa? Lain kali aja ya Pak. Lain kali dan lain kali. Ibu bayangkan saja, ibu sadari atau tidak, ketika ibu pesta entah itu nyunatkan anaknya, entah itu ngawinkan anaknya, entah itu pesta ulang tahun, anggap aja lah khitanan ataupun pernikahan, ibu nanggap orjen tunggal. Sebelum pesta itu ngundang ibu-ibu majelis taklim, disuruh bersama-sama berdoa, ya kan? Ya ada ustadznya juga, entah ustadznya siapa, yang penting pokoknya ada ustadznya. Kira-kira kalau ibu nanti mau ngamplopin ustadznya sama ngamplopin penyanyi dan orjennya, kira-kira mahal mana? Orjennya. Kan apa perjanjiannya ya? Kalau ustadznya aja-ajaan ya selawe aja. 25.000 aja. Loh, ini realita loh Bu, ini real. Pokoknya apa saja itu hati kita selalu diajak oleh sifat amarah yang mempunyai sifat bakhil. Ketika dimintain sesuatu untuk akhirat itu berat. Ya. Di dalam dompet ibu ada selembaran uang 50. Kemudian ada yang 20, ada yang 10, ada yang 5.000, ada yang 2.000, ada yang 1.000. Ketika ada kotak sampan, kotak amal sampan yang biasanya kan ada di majelis taklim itu kan keliling gitu. Itu ibu kalau masukkan kotak sampan itu yang 50, Yang 1.000. apa yang 20, apa yang 10, apa yang 5.000, apa yang 2.000, atau yang 1.000? Pilih Bu, pilih. Ayo coba pilih aja. Nah, ini loh, maksud saya ini ngaji tua seperti ini Bu, ya kan? Makanya saya ajak ngotak-ngatik hati itu tujuannya agar kita mampu meraba-raba apa yang selama ini di dalam hati kita ada satu kesalahan. Ada satu kesalahan. Kita lihat sajalah apa saja kesibukan-kesibukan kita yang tentang duniawiyah, ya, urusan-urusan dunia itu kita pentingkan kali. Tapi kalau urusan akhirat nggak begitu penting. Lagi diganggu hujan kita aja nggak datang, demam sedikit nggak datang, ya kan? Malah kadang lucunya itu nggak sibuk disibuk-sibukkan. Udah jelas-jelas waktunya ngaji hari ini itu nggak ada acara buat acara. Bukan kok malah diagendakan, oh iya kapan aku menebus kesalahan-kesalahanku dari umur balik sampai sekarang. Dan ini tinggal berapa tahun lagi kami hidup. Ya, selama ini kami hanya
tergiur dengan kemewahan-kemewahan dunia, urusan-urusan kesibukan dunia, toh ternyata sampai sekarang juga nggak kaya-kaya amat kok. Kalau kaya hutang ya kira-kira ibu ya. Motor hutang, kredit, rumah hutang, mobil hutang, kayak hutang jadinya, kayak saya. Betul apa betul? Ini loh Bu, ini urusan apa namanya, urusan hati ya, tentang ngaji tua seperti ini. Jadi agar kita tahu berapa banyak kesalahan-kesalahan kita yang selama ini kita perbuat, dan rasakan di dalam hati ibu masing-masing. Jangan kalau diceramain ustadznya melirik kanan kiri, Bu Sumi kesenggol itu dia, disindir dia loh. Nggak bermasalahin kalau itu juga nyindir dirinya sendiri. Kadang hati itu kalau lagi diantem apa namanya, nasihat-nasihat itu gak mau diterima, dilimpahkan kepada kanan kirinya, dilimpahkan kepada orang lain. Ada ustadz yang ceramah itu kalau ngaji-ngaji nggak boleh pamer-pamer ya Bu ya, mentang-mentang ada yang pakai ini gelang, kena itu gitu. Betul apa betul? Nah, tujuan ngaji bukan untuk dilempar-lemparkan orang lain. Tujuan ngaji itu mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, dimasukkan ke dalam hati, diresapi. Berapa banyak nasihat-nasihat yang kita terima tadi, dan berapa banyak kesalahan-kesalahan yang telah menyentuh di dalam hati kita. Sehingga dengan kajian-kajian itu yang kita terima semakin hari semakin bertambah, dan semakin bertambah pula lah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang kalau saya perhatikan tuh, ya Allah, di mana-mana majelis taklim setiap minggu sekali minimal, kadang bisa 2 kali, kadang bisa 3 kali seminggu ngaji, ya kan? Tapi ternyata di situ juga banyak pusat hibah juga ada, pusat apa namanya provokator juga ada, pusatnya untuk saling lirik-lirikan juga ada, iri, dengki, jahil, metakil, macam-macam aja semua di majelis-majelis taklim itu. Itu karena apa? Karena kesalahan daripada kita ini Bu. Setiap mendengarkan ceramah itu dilemparkan kepada orang lain, bukan dimasukkan ke dalam hatinya, terus dirasakan bahwa aku berbuat salah, aku merasa salah, bahwa selama ini aku tidak bisa mengaji Al-Quran, tapi aku tidak mau ngaji. Udah jelas-jelas ada yang kita ngaji, nggak mau minta diajari. Ini kayaknya lenger-lenger nih, dimasukkan apa bingung gitu? Dimasukkan Pak. Dimasukkan. Alhamdulillah, asal nggak bingung aja. Kadang ngelamunnya jauh sekarang ini, bener juga ya gitu. Tapi jangan bener juga. Nanti keluar dari sini juga entah diamalkan kan tidak gitu masalahnya. Itu persoalannya. Kan baru ngerti, baru paham. Nah ini yang jadi penyakit, ya, yang jadi penyakit seperti ini, masya Allah. Padahal kalau kita sadar dengan nafsu yang ada di dalam diri kita, ya, Allah berfirman, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu, ya kan? Nafsu yang di dalam diri manusia itu akan selalu mengajak manusia untuk sesuatu yang tidak baik. Nafsu itu selalu mengajak kita emosi, ya kan? Kemudian iri, dengki, pengen jadi provokator, pengen membangga-banggakan diri, ya kan? Kemudian atau ujub, pengen pamer. Kalau di rumah sama suaminya aja nggak pakai ginjo, ngaji itu ginjonya setebal setengah senti, ya kan? Bedak gonta-ganti, ini kurang pas, aja nggak Bu? Nah, ini kan penyakit, bukan penyakit badan loh, tapi ini penyakit hati. Kalau tidak dirubah, kalau kita yang tidak mengobatinya, terus siapa lagi? Diceramain siapa saja, kalau ketika ceramah tidak kita mau, nggak kita pakai, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak mau merubah nasib sebuah kaum atau seseorang, melainkan orang itu sendiri yang akan merubahnya. Ibu dulunya juga tidak pakai hijab,
ya kan? Nggak mungkin dong terus Sulia mulai sekarang kamu harus pakai hijab. Nggak mungkin Allah ngendikan begitu, ya kan? Tapi dirimu sendiri yang merubahnya. Oh iya, masa ngaji nggak pakai kerudung kan gitu kan? Akhirnya lama kebiasaan itu perubahan. Kebodohan atau sifat jahil yang ada dalam diri kita juga demikian. Kalau pertama atau kedua, sekali, dua kali ngaji masih malu, masih gengsi, gitu loh. Tapi nanti kalau lama kebiasaan. Macam saya ini, ya kan, nggak usah diingatkan pun, asal ingat hari di hari Minggu mesti ada ngaji, gitu loh, mesti ada ngaji. Sesibuk apapun kalau bisa harus kita tinggalkan, karena saya butuh ngaji. Masih banyak kebodohan yang ada di dalam diri saya. Kalau hari ini ibu-ibu tidak ngaji, terus saya mau ngaji sama siapa? Ngaji sendiri. Terus kayak apa kalau ngaji sendiri? Kirain orang gila, ya kan? Nah, yang ustaz aja ngaji apalagi murid. Nah, kita juga harus sadar, ya, untuk menjadi orang yang pandai tentang agama itu dibutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Harus siap menghadapi persoalan-persoalan, tantangan, ujian, hambatan, dan lain sebagainya. Ya. Berbulan-bulan kita pengen istiqomah, ya. Berbulan-bulan kita pengen istiqomah. Tapi kadang-kadangnya Allah berikan ujian kepada kita, entah diganggu hujan, ya kan? Entah diganggu anaknya nangis, entah kebetulan hari Minggu hujan-hujan ini bapaknya tidak kerja, nggak ada kawannya di rumah. Mau kemana sih Bu? Ngaji lah Pak, hujan gini kok. Lain kali aja lah. Berangkat apa enggak? Berangkat kemana? Buktinya kan Ya, oke lah Ibu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat jahil, ya, selalu mengajak diri kita untuk menjadi orang yang bodoh. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian ini akan mampu membuka pintu hati kita untuk senantiasa selalu belajar tentang agama, agar keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahannya. Kita akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.